Halo para calon ibu, kali ini kami akan membahas tentang gizi pada 1000 HPK. Mau tahu tentang 1000 HPK? Tonton video kami hingga akhir ya. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan 1000 HPK itu? Periode 1000 hari pertama kelahiran atau disingkat menjadi 1000 HPK merupakan kehidupan anak yang dihitung dari hari pertama kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Periode 1000 HPK juga disebut sebagai periode emas pertumbuhan anak, karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak berjalan dengan sempurna. Lalu, apa pentingnya pemenuhan gizi di 1000 HPK? Pemberian gizi yang cukup dan seimbang pada periode 1000 HPK mengambil peran penting pada pertumbuhan fungsi otak, peningkatan daya tahan tubuh anak, perkembangan kecerdasan anak, dan menghindari kejadian malnutrisi, bisa berupa gizi kurang ataupun gizi lebih. Apa yang akan terjadi jika anak kekurangan gizi pada periode 1000 HPK? Kekurangan gizi pada periode 1000 HPK tidak bisa diperbaiki di tahap kehidupan selanjutnya, sehingga dampak yang ditimbulkan akan dirasakan oleh anak hingga usia dewasa. Dampak tersebut antara lain anak menjadi stunting, yaitu keadaan di mana tinggi anak lebih pendek daripada anak seusianya dan terganggunya perkembangan kognitif anak. Yang kedua, anak menjadi mudah sakit. Yang ketiga, anak menjadi kurang cerdas dan kesulitan dalam belajar. Dan yang keempat, saat usia dewasa, produktivitasnya menjadi rendah. Lalu, bagaimana sih cara agar kebutuhan gizi pada periode 1000 HPK tercukupi? Yang pertama, ibu hamil dan menyusui harus makan lebih banyak sesuai dengan penambahan asupan. Kedua, rutin minum tablet tambah darah 1 buah per hari. Kemudian, rutin mengikuti kelas ibu hamil untuk menjaga kebugaran tubuh. Lalu, saat melahirkan, melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Kemudian, memberikan ASI eksklusif dari bayi berusia 0 hingga 6 bulan dan tetap memberikan ASI hingga umur 2 tahun. Lalu, menimbang anak setiap bulan di posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Kemudian, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI setelah bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun, sambil terus memberikan ASI hingga usia 2 tahun. Kemudian, memberikan vitamin A dan imunisasi lengkap sesuai jadwal, yang bisa didapatkan di posyandu setempat. Salah satu cara pemenuhan gizi pada periode 1000 HPK adalah dengan pemberian ASI eksklusif. Apa sih itu ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian ASI saja untuk bayi dari usia 0 hingga 6 bulan dilanjutkan hingga usia 2 tahun seiring dengan pemberian MPASI. ASI eksklusif memiliki banyak manfaat baik bagi ibu maupun bagi bayi. Bagi ibu, ASI eksklusif merupakan metode diet yang efektif, alat kontrasepsi alami, dapat mengurangi stres, dan dapat menurunkan risiko kanker. Bagi bayi, ASI merupakan makanan yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan gizinya, dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mudah dicerna oleh usus bayi, dan menyokong tumbuh kembang bayi. Dan yang tidak kalah penting, pemberian ASI eksklusif merupakan cara untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan bayinya. Bagaimana caranya mengetahui bayi Anda lapar? Lihat saja tanda-tanda laparnya. Jika bayi Anda lapar, bayi akan menggerak-gerakkan kepala, membuka mulut, dan menengok-nengok mencari payudara. Jika bayi Anda sangat lapar, bayi akan meregangkan badannya, pergerakan fisiknya makin intensif, dan memasukkan jari atau tangan ke mulut. Jika bayi Anda super lapar, bayi akan menangis, gelisah, dan wajahnya menjadi memerah. Susui sesegera mungkin dengan kenali tanda lapar bayi. Menunggu bayi sampai super lapar itu sudah terlambat. Dan jika sudah super lapar dan bayi menjadi marah, tenangkan bayi terlebih dahulu sebelum disusui, seperti dipeluk, ditimang, kontak kulit bayi dengan kulit dada ibu, dan bicara dengan lembut. Setelah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, Anda harus memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI untuk anak Anda, karena kebutuhannya telah meningkat dan pemberian ASI saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan anak Anda.
Kapan ibu bisa mulai memberikan MPASI? Yaitu saat anak berusia 6 bulan dan anak sudah menunjukkan tanda-tanda seperti anak dapat duduk dan menahan kepalanya sendiri dengan tegap, menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mulai mencoba meraih makanan, serta menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walau ibu telah memberi ASI secara rutin. Pemberian MPASI merupakan pemberian makanan yang disesuaikan bentuk, jumlah, dan frekuensinya. Berikut adalah panduan mengenai bentuk, jumlah, dan frekuensi sesuai usia bayi. Pada usia 0-6 bulan, bayi cukup diberi ASI saja atau ASI eksklusif. Pada usia 6-9 bulan, lanjutkan menyusui dan memberikan MPASI yang disaring, tekstur makanan lumat dan kental. Diberikan sebanyak 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 ml melalui 2-3 kali pemberian makan dan 1-2 kali pemberian selingan. Pada usia 9-12 bulan, lanjutkan menyusui dan pemberian MPASI yang dicincang. Pada usia 9-10 bulan, makanan ditumbuk dengan tekstur makanan agak kasar. Dan pada usia 11-12 bulan, makanan dibuat dengan dicincang kasar. Berikan sebanyak 125 ml bertahap hingga 250 ml melalui 3-4 kali makan dan 1-2 kali selingan. Pada usia lebih dari 12 bulan, lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih dan pemberian MPASI yang dimasak dengan cara biasa. Pada usia ini, menu untuk anak-anak dapat disamakan dengan dewasa, namun rasanya disesuaikan. Berikan sebanyak 200 ml hingga lebih dari 250 ml melalui 3-4 kali makan dan 1-2 kali pemberian selingan.